Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibi Fitriani, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Kali ini saya akan mewawancarai Bidan Tien Trisnawati yang berada di kota Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibi Fitriani, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Kedatangan saya ke sini akan mewawancarai Ibu mengenai profesional dan profesionalisme. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan waktunya. Singkat waktu langsung saja ya Bu pertanyaan. Untuk mendirikan bidan mandiri, praktik bidan mandiri kan ada banyak tahapan prosesnya ya Bu. Nah, bagaimana proses sertifikasi Ibu sampai bisa mendapatkan STR? Oke, untuk mendapatkan praktek mandiri ya tentu pasti ada tahapannya ya, terutama mungkin pertama dari pendidikan ya. Untuk aturan sekarang belum berubah ya, masih aturan sekarang itu minimal D3 pendidikannya, D3 kebidanan. Katanya menurut wacana mah nanti tahun 2026 itu harus profesi minimal yang bisa membuka praktek itu. Tapi untuk saat ini masih diperbolehkan untuk lulusan D3 membuka praktek gitu ya. Setelah lulus biasanya ada disebutnya STR, surat tanda registrasi. Nah itu STR itu berdasarkan dari itu ya, MTKHI, Majelis Tenaga Kesehatan. MTKI, Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia. Jadi nomor kita itu udah terregistrasi, misalnya kita sebagai bidan berarti registrasinya sebagai bidan gitu ya. Nah itu biasanya dilakukan dari uji kompetensi untuk mendapatkan STR. Cuman karena saya itu lulusan lama ya, dari di rumah belum berlaku untuk uji komnya gitu. Jadi kita tahu otomatis kalau udah lulus kita menjadi anggota IBI ya, menjadi anggota IBI. Nanti ada surat rekomendasi dari IBI untuk mengajukan STR. Nah itu ya, syarat-syaratnya berarti lulus ya, menjadi anggota IBI, terus mengajukan untuk pembuatan STR. Yang STR baru keluarlah surat tanda registrasi. Itu belum selesai untuk praktek ya. Setelah keluar STR, kalau izin praktek kita ajukan lagi. Setelah keluar STR ya, mengajukan lagi ke IBI, ke Profesi Ikatan Bidan Indonesia untuk membuat izin praktek. Nanti diajukannya ke BPPT, perizinan. Jadi IBI itu hanya memberikan rekomendasi gitu bahwa kita itu, jadi sebelumnya kita biasanya diujikan dilihat dulu ya, dari mulai sarana prasarana, misalkan ada sarana apa sih yang harus tersedia pada PMB gitu, alat-alat apa sih yang harus tersedia dari PMB. Terus ya tadi udah otomatis ya, ijazah sama STR wajib gitu ya. Nah udah itu biasanya dari IBI itu dipantau dulu ke lapangan, ke ruang kita ya, ke rumah kita. Kalau misalkan layak, mereka mengeluarkan rekomendasi. Nah udah rekomendasi dari IBI, baru kita ke BPPT, ke BPPT gitu ya, ke BPPT dengan melampirkan ijazah kebidanan berarti ya Neng. Terus rekomendasi IBI, terus STR. Nah itu dulu SIB, sekarang STR ya, surat izin bidan sekarang STR, surat tanda registrasi. Nah udah keluar itu nanti ada validasi lagi dari BPPT dari perizinan teh. Itu kerjasama dengan LH. Setelah itu LH juga dari dinas sama dinas ya. Dinas itu bagian SDK kalau nggak salah, sumber daya kesehatan. Jadi dari BPPT sama dinas biasanya melakukan visitasi, disebutnya ya, visitasi ke rumah kita, apakah yang sudah dikeluarkan rekomendasi untuk izin. Ke sini melakukan visitasi. Nanti dia ada pertanyaan sama ya, seperti peralatan, sama hampir mirip sama IBI sih visitasinya. Udah selesai, baru mereka mengeluarkan izin praktek. Kalau itu semua udah keluar, jadi baru bisa buka praktek. Ibu, apakah ada perbedaan pelayanan kebidanan pada saat masa sekarang mulai pandemi dengan masa sebelum pandemi?
otomatis ada ya nih ya, mulai dari kita menerima tamu sih, bukan hanya pasien. Tetap kita melakukan 3M ya. Kita melakukan protokol kesehatan, misalkan memakai masker, menjaga jarak, sama gitu ya, sama mencuci tangan. Makanya saya sudah menyiapkan di depan itu minimal hand sanitizer yang di dekat pintu itu. Jadi pas pasien masuk itu mereka udah paham sih gitu ya. Kalau yang tidak pakai masker saya langsung kasih masker. Kalaupun ditolak kan nggak enak oke ya gitu. Terus kita langsung melakukan screening, biasanya ada riwayat perjalanan keluar kota enggak gitu ya. Kalau sekarang nggak bisa nggak bisa dijadikan acuannya perjalanan keluar kota karena kita sudah transmisi lokal. Kota Tasik juga udah zona merah gitu. Kalau dulu mah kita masih zona oranye, kadang hijau kan dulu awal-awal mah. Kadang kita menanyakan ada perjalanan nggak keluar daerah atau tidak. Sekarang mah tidak dijadikan patokan sih, meskipun dalam kota kita udah zona merah gitu. Minimal keluhan ispa lah, batuk pilek demam gitu ya. Jadi kita sebelum pasien datang paling tadi langsung ke ruang ganti baju, jadi selalu pakai APD level 3 lah, minimal pakai gaun gitu ya, pakai face shield, sama pakai masker wajib gitu, masker. Jadi tetap menerima pasien tapi dengan menerapkan protokol kesehatannya. Ibu, bagaimana jika ada salah satu pasien ibu yang tidak bisa membayar? Apakah ibu tetap akan menolong pasien tersebut atau bagaimana, Bu? Membayar apa? Maksudnya persalinan apa pemeriksaan biasa? Misalkan persalinan, Bu. Persalinan. Biasanya kalau bersalin itu mereka itu pasien yang istilah nama ya, udah biasa ke kita. Kita melakukan, biasanya pasiennya udah nanya-nanya dari sejak kehamilan. Bu bilang kira-kira di sini bersalin bisa enggak? Saya bilang, ibu punya BPJS atau enggak? Saya bilang gitu. Kalau misalkan jawabannya punya BPJS, saya bilang kan kita rekomendasikan atau kita dikasih pengertian untuk bersalin di puskesmas gitu. Kebetulan kan puskesmas Kahuripan menerima persalinan. Mungkin dicukupkan sekian dulu pertanyaan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih Ibu sekali lagi atas waktunya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.